Saya akan share screen saya. Oke. Baik, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, berbicara tentang akhir zaman, berbicara tentang bijaksana menghadapi akhir zaman ini, saudara, kita tidak bisa lepaskan dari yang namanya kitab Wahyu, saya kira ya. Karena itu kita akan sedikit melihat di sesi pertama ini bagaimana kita melihat kitab Wahyu. Ya, saya mau tahu dulu seberapa banyak dari saudara yang mungkin saudara sudah membaca kitab Wahyu sampai selesai. Bolehkah saudara raise your hand di Zoom? Apakah ada dari saudara pernah membaca kitab Wahyu sampai selesai? Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, terima kasih. Apakah saudara sering mendengarkan khotbah tentang kitab Wahyu di gereja saudara atau di gereja yang persekutuan saudara hadiri? Boleh saudara angkat tangan? Oke, baik. Jarang sih. Oh, jarang ya. Ada sebagian yang takut ngomongin Wahyu ya. Ada sebagian yang sering banget ngomongin Wahyu. Ada pendeta yang jualannya adalah jualan kitab Wahyu. Yang ngomonginnya Wahyu melulu, akhir zaman melulu, begitu ya. Katanya hamba Tuhan spesialis akhir zaman katanya. Nah, saudara-saudara, terima kasih respon saudara. Saudara, ketika berbicara tentang akhir zaman, saya mau bertanya, bagaimana perasaan saudara? Nah, ini saudara boleh berinteraksi dengan saya ya. Ketika saudara kita berbicara tentang akhir zaman, saya mau tahu perasaan saudara apa? Takut, khawatir. Deg-degan. Takut ya, Takut, Pak Kris khawatir. Ya. Khawatir. Deg-degan siapa tadi ngomong? Bu Pinkan ya? Deg-degan Bu ya? Belum siap. Belum siap Bu Lisa. Yang lain? Ada yang lain? Atau baru pertama kali dengar akhir zaman ini? Iya, saya kira sebagian besar saudara ketika mendengarkan tema tentang akhir zaman ini, saudara-saudara, respon yang muncul pertama kali itu adalah seperti yang saya juga pernah alami. Saya ingat sekali, saudara ya, ketika saya mendengar khotbah tentang akhir zaman di gereja waktu itu, saya masih SMA, seingat saya. Saudara, apa yang saya khawatirkan adalah ketika besoknya setelah bangun pagi hari Minggu saya mendengar khotbah akhir zaman, hari Seninnya saya bangun, saya takut saya ketinggalan, saudara-saudara. Saya takut mama papa saya sudah diangkat Tuhan, saya takut yang lain sudah diangkat Tuhan, lalu kemudian sayanya ketinggalan. Saya langsung lari ke kamar orang tua saya lihat mereka ada atau enggak. Oh, ternyata masih ada, saudara-saudara. Ya. Saya langsung lihat di kiri kanan, di tetangga-tetangga, oh orang-orang masih pada ada. Saya pergi ke sekolah, saya lihat, oh teman-teman semua masih ada. Oh berarti belum akhir zaman. Saudara, perasaan ini mungkin adalah perasaan yang sedikit lebay, tapi mungkin juga di saudara alami. Karena saudara kita takut, kita deg-degan. Kita takut kalau yang lain sudah diangkat, terus apa yang terjadi dengan kita? Yang kita takut adalah, oh nanti kita disiksa. Saudara ya. Wah, ternyata kalau semua sudah diangkat, kita masuk neraka, begitu. Betul ya? Nah, saudara, saya kira itu yang menjadi satu isu yang terjadi, dan itulah sebabnya kenapa kita harus membahasnya dari Alkitab. Saya yakin saudara setuju dengan saya bahwa mari bicara soal akhir zaman, mari kembali kepada Alkitab, ya. Karena saya kira Alkitablah yang paling sah atau paling berotoritas untuk menceritakan kepada kita tentang akhir zaman itu seperti apa. Meskipun kita mendengar khotbahnya banyak dari gereja atau dari mimbar atau bahkan dari YouTube, saudara suka cari akhir zaman dan sebagainya. Ya, oke. Tetapi sekali lagi, saudara-saudara, kita harus kembali kepada apa yang Alkitab katakan, dan karena itu saya pikir kitab Wahyu adalah kitab yang cukup baik untuk memberikan kepada kita tentang akhir zaman ini apa, ya. Nah, kitab Wahyu itu kita akan bahas karena ini adalah salah satu kitab dari 66 kitab perjanjian, 66 kitab ya di dalam Alkitab. Dan kitab Wahyu ini bersifat closed book. Maksudnya adalah sesuatu yang sulit ditafsirkan. Sifat dari kitab Wahyu ini konteksnya itu khusus dan
saudara kalau membaca kitab Wahyu, saudara mesti mengerti bahwa di dalam kitab Wahyu itu banyak simbol. Ya, saya akan mencoba untuk membahasnya secara terus. Nanti kalau saudara bingung, saudara boleh bertanya ya. Dan masalahnya adalah kitab Wahyu ini dalam sejarah kekristenan adalah kitab yang paling sering di-abuse. Di-abuse dan di-misuse, saudara-saudara. Maksudnya apa? Kitab yang paling sering di-abuse dan di-misuse ini, saudara-saudara. Maksudnya begini, saudara-saudara ya. Ketika berbicara tentang wahyu, maka banyak orang langsung akan berkata bahwa wahyu ini isinya penghukuman, penghakiman. Isinya akhir zaman, di mana ada hukuman-hukuman, di mana ada bayangan kita adalah kelaparan terjadi, pembunuhan, perang, kemudian meteor terjadi, lalu iblis berkuasa gitu ya. Dan di dalam budaya yang sering kita lihat itu seperti yang ada di gambar di depan, saudara-saudara. Ada namanya masa penyiksaan atau tribulasi, ya, di dalam bahasa Inggrisnya itu tribulasi. Diawali oleh yang namanya rapture. Rapture itu adalah pengangkatan orang-orang kudus, saudara. Lalu kemudian masa tribulasi, lalu kemudian kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, abuse dan misuse dalam kitab Wahyu ini, kalau saudara berbicara tentang abuse, orang berkata bahwa kitab Wahyu ini hanya berbicara tentang akhir zaman. Ya, berbicara tentang akhir zaman. Tapi saya mengajak saudara untuk mencoba kritis, ya. Kalau kitab Wahyu itu akhir zaman, pertanyaan saya, bagaimana dengan jemaat mula-mula? Kitab Wahyu itu ditulis kapan sih, saudara? Kitab Wahyu itu ditulis pada tahun paling akhir itu tahun 100 Masehi. Tahun 100 Masehi itu berarti 1900 tahun sebelum kita. 1921 tahun, lebih tepatnya. Bagaimana dengan jemaat mula-mula tuh? Kalau itu adalah akhir zaman, yang kita baca sekarang, oh akhir zaman Tuhan sudah mau datang dan sebagainya. Loh, jemaat mula-mulanya bagaimana? Bagaimana dengan jemaat abad pertengahan, pertanyaan saya? Dan bagaimana dengan kakek nenek kita? Saudara-saudara, ya, Yesus tidak datang-datang. Oke? Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara mulai hati-hati. Bahwa kitab Wahyu itu tidak hanya bicara soal akhir zaman. Kalau saudara baca baik-baik, kitab Wahyu tidak hanya bicara soal akhir zaman dalam tanda kutip. Kenapa saya kasih tanda kutip? Tanda kutipnya tuh begini, akhir zaman di dalam pikiran kita tuh ini, saudara-saudara. Gambar ini nih. Di mana kita melihat semua kehancuran, peperangan, kemudian apa? Penderitaan, antikristus 666. Saya kemarin baca, saudara-saudara ya. Di salah satu artikel di Facebook ada yang bilang, wah ini ya tahun 2021 sampai 2025 ini masa persiapan Antikristus 666 ini ya, New World Order ya. Terus ada pendeta yang cukup kondang ya, terkenal mengatakan bahwa WHO itu adalah tahta iblis itu, saudara-saudara ya. Dia sudah mengatakan demikian. Nah, pertanyaan saya, kakek nenek kita bagaimana tuh yang dulu yang udah baca Wahyu tuh ya. Terus para leluhur kita yang sudah baca Wahyu gimana tuh, saudara-saudara ya. Sekali lagi kembali ke Alkitab ya. Kitab Wahyu itu namanya Wahyu itu diambil dari pasal pertama ayat 1 ya, dikatakan inilah wahyu. Apa sih wahyu gitu ya? Wahyu itu adalah sesuatu yang diberikan kepada Yohanes ya, diberikan kepada murid Yesus Yohanes. Dan kata wahyu itu diambil dari bahasa Yunani yaitu apokalipsis. Apa itu apokalipsis? Dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan revelation ya. Apokalipsis itu artinya penyingkapan. Ya, penyingkapan. Jadi maksudnya adalah sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak dimengerti itu dibukakan. Show, to be show ya. Nah, jadi wahyu ini adalah berbicara tentang sesuatu yang menjadi misteri pada orang-orang zaman itu yang dibukakan kepada mereka oleh Tuhan Yesus. Ya, makanya disebut wahyu Yesus Kristus. Penyingkapan dari Yesus dan penyingkapan tentang Yesus dan
Figur Yesus, saudara-saudara, itu tampil begitu intensif dalam keseluruhan kitab Wahyu. Kalau saudara lihat, Yesus itu berulang-ulang, diulang-ulang, saudara-saudara, dari pasal pertama sampai pasal yang terakhir. Jadi, bukan berbicara tentang penyingkapan akhir zaman, tetapi berbicara tentang Yesus Kristus itu sendiri, saudara. Jadi kalau saudara baca kitab Wahyu, baca dengan hati-hati, saudara akan menemukan bahwa dia tidak hanya melulu berbicara tentang penghukuman yang dalam pikiran kita. Begitu. Nah, saudara, di dalam bagian ayat yang ke-9, Yohanes, penulisnya ya, aku Yohanes, ya, di dalam saudaramu dalam kesusahan dan sebagainya, menantikan Yesus di Pulau Patmos. Nah, penulisnya dalam pandangan tradisi tentu Yohanes murid Yesus. Dan Yohanes ini adalah seorang yang juga mengalami penganiayaan. Saudara, saya ajak saudara melihat konteksnya nih. Saat itu apa yang terjadi sih, saudara-saudara? Yang terjadi pada sekitar akhir abad pertama itu, saudara-saudara, orang Kristen itu mengalami penganiayaan yang luar biasa. Kalau saudara lihat di skema di depan, ini adalah para kaisar yang memerintah pada zaman itu. Ya, mulai dari kaisar, saudara-saudara, dari kaisar Nero, itu terjadi begitu penganiayaan yang luar biasa. Vespasian, Titus, Domitian, kemungkinan kitab Wahyu ini ditulis pada zaman mungkin sekitar Raja Domitian, ya, Kaisar Domitian. Saudara, itu penganiayaan terhadap umat Tuhan atau orang Kristen itu luar biasa. Kalau saudara pernah lihat kisahnya, sempat terjadi di mana Kaisar Nero itu dia membakar kotanya sendiri dan yang dituduh itu adalah orang Kristen, sekte Kristen. Kalau saudara mengerti keadaan budaya pada hari itu, Kristen itu belum jadi agama kayak kita sekarang. Ya, orang Kristen itu dianggap bidat oleh orang Yahudi. Ya, orang Kristen itu dianggap ajaran sesat oleh agama Yahudi. Dan orang Kristen kalau pada zaman itu, orang Kristen itu belum jadi agama dan orang Kristen masih melihat dirinya sebagai orang Yahudi. Saudara-saudara, ya. Dan kemudian di kemudian hari bertambah orang-orang yang non-Yahudi bergabung. Jadi oleh komunitas Yahudi mereka ditolak, oleh pemerintah Roma mereka itu disiksa. Saudara bisa bayangkan bagaimana menjadi orang Kristen hari itu. Itu seperti apa? Saudara-saudara, ya. Nah, di tengah keadaan penganiayaan yang begitu luar biasa, kesulitan yang luar biasa, makanya kitab Wahyu itu turun. Kitab Wahyu itu disebut kitab apokaliptik. Maksudnya apa? Kitab yang berada di masa krisis. Saudara-saudara, ya. Masa krisis itu apa? Masa penganiayaan itu loh. Masa dikejar-kejar itu loh, diburu itu loh. Bersekutu itu harus sembunyi-sembunyi. Bahkan orang Kristen itu kalau saling ketemu itu harus curiga dulu. Jangan-jangan saya ketemu ini adalah orang yang akan menjebloskan saya ke dalam penjara. Saudara-saudara. Itu konteksnya waktu itu seperti itu. Nah, di tengah masa seperti itu, saudara-saudara, muncul sebuah krisis. Di mana begini, saudara ingat, ketika Yesus mau terangkat ke sorga, apa pertanyaan murid-murid? Tuhan, kapan engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Betul kan ya? Mereka bertanya, Tuhan, kapan engkau balik? Kapan engkau kembali? Saudara, orang Kristen, kalau adalah ajaran Kristen itu adalah ajaran yang benar, kalau ajaran Kristen itu adalah ajaran yang dari Tuhan, pertanyaan saya, mereka akan lebih baik atau lebih buruk? Oke? Kalau saudara mengikuti agama yang benar, pertanyaan saya adalah, keadaan saudara akan lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik. Lebih baik ya, betul ya? Ya. Tapi yang terjadi dengan para murid, lebih baik atau lebih buruk? Lebih buruk. Buruk. Saudara perhatikan itu baik-baik. Makanya terjadi yang namanya krisis iman. Loh, katanya Yesus akan datang. Katanya Yesus segera kembali. Tapi kenapa katanya Yesus segera kembali itu, kok keadaan kami lebih buruk?